warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji dan guru kamu ujian kinerja PPD dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Perkenalkan, nama saya Neneng Polisa Fustia. Saya guru di SDM Pademangan Barat 01, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPD dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran keempat di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Absensi semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Ibu akan coba panggilkan nama-namanya ya. Yang dipanggil namanya silakan mengatakan hadir. Ya, ini link absensinya. Kalian silakan klik linknya, lalu isi absensinya ya. Karena sudah mengisi, alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat. Iya, pintar. Ridho ada? Hadir, Bu. Iya, Siva? Hadir, Bu. Iya, Ardiansyah? Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, sebelum belajar, ayo siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Ya, Nah, silakan Nah, dipimpin doanya Nah. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dharma. Akan membacakan kesepakatan kelas kita ya. Ya anak-anak diperhatikan. Yang pertama, mematikan mic saat ibu guru atau teman sedang berbicara. Ayo, yang mic-nya belum dimatikan dulu terlebih dahulu ya nak ya. Yang terakhir, sikap dalam posisi duduk, tidak berbaring, dan tidak makan selama Zoom berlangsung. Siap anak-anak hebat? Siap, Bu. Nah, Ibu tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan tentang 5M, ya, protokol kesehatan. Agar kita lebih semangat belajarnya, kita nyanyi terlebih dahulu ya, agar nasionalisme kita bertambah lagi. Ya, kita akan bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Siap ya? Dari Sabang sampai Merauke.
Coba sebelum ke materi pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa ya? Apa, Nak? Energi matahari. Oh iya, hebat. Ya, selain energi matahari, kita juga mempelajari tentang keberagaman ya, Nak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya. Nah, coba kalian lihat yang Ibu tampilkan. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Dan ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Ada yang sudah tahu? Saya tahu Bu Fatula. Oh iya, Nah, ayo coba Parullah, silakan. Ide utama. Iya, pintar. Ada satu paragraf. Iya, pintar. Gagasan pokok adalah ide utama dalam satu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung apa ya, Nak? Akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nanti Ibu akan menjabarkan apa pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi terlebih dahulu. Di dalam muatan bahasa Indonesia, KD pertama yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Dan IPK-nya yaitu menganalisis gagasan pokok dari gagasan pendukung dari setiap paragraf teks. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan sebagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Untuk IPK-nya yaitu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pengamatan membaca teks pada PowerPoint dan menyimak penjelasan pendidik melalui video pembelajaran, peserta didik atau anak-anak mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks dengan tepat. Setelah berdiskusi dan menyimak penjelasan pendidik melalui video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Nah, materi pembelajaran hari ini yang pertama muatan bahasa Indonesia yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua yaitu muatan PPKN, itu tentang persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, ya kali ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian simak video pembelajaran yang udah Ibu buat ya. Siap ya, Nak ya? Siap, Bu. Ya. Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, pembelajaran keempat. Kita akan mempelajari tentang paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Ada yang tahu apa arti dari paragraf? Ya, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain pada suatu teks bacaan. Setiap awal bacaan biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf.
Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, kita akan melihat contohnya. Nana, dari video pembelajaran tadi, kita sudah mengetahui tentang pembelajaran apa ya? Tentang apa? Pokok, Bu. Iya, gagasan Pendukung, Bu. Iya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum mengetahui gagasan pokok dan pendukung, kita harus mengetahui dulu apa itu paragraf. Nah, ya. Nah, ini paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain pada suatu teks bacaan. Setiap awal bacaan biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, ini contohnya Nina. Ada contoh bacaan ya. Di sini ada bacaan tentang teks batik. Nah, yang termasuk paragraf itu yang mana ya? Coba ada yang tahu yang termasuk paragraf itu yang mana? Batik merupakan kain tradisional. Batik merupakan kain tradisional Indonesia, Bu. Iya, paragraf itu adalah kalimat yang menjorong ke dalam. Jadi tulisannya agak ke dalam sedikit ya. Jadi disebutnya dengan paragraf. Paham ya? Paham, Bu. Iya. Nah, di dalam paragraf itu terdapat gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, kita akan pelajari tentang gagasan pokok dan pendukung. Ini gagasan pokok. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok sering disebut juga. Ya, selain disebut gagasan pokok, bisa juga disebut gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Ya, gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama atau kalimat inti yang biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir pada paragraf. Nah, ini contohnya. Nah, coba yang termasuk sebelum kita mengetahui gagasan pokok, kita harus mengetahui terlebih dahulu kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya apa ini? Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Maka gagasan pokoknya dari kalimat utamanya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Kepada gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Jadi dia fungsinya yaitu mengurai informasi tambahan ya pada teks bacaan. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Ya, jadi nama lain selain gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pendukung dinyatakan lebih dari satu kalimat. Ya, gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua, ketiga, ataupun seterusnya setiap paragraf. Tergantung banyaknya kalimat tersebut ya, Nak ya. Nah, kita lihat contohnya nih. Ini ada bacaan yang tadi ya, batik ya. Nah, sebelum kita mengetahui gagasan pokoknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kalimat penjelasnya. Mana kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya yaitu batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Ya, yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, kalimat penjelas ketiga yaitu seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa.
Nah, kalimat penjelas lainnya, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Maka dapat disimpulkan gagasan pendukungnya adalah yang pertama, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan yang keempat, daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, sampai di sini paham perbedaan antara paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung sudah paham, Nak? Paham, Bu. Sudah bisa membedakan ya? Sudah bisa membedakan ya antara paragraf, gagasan pokok, dan juga gagasan pendukung. Sudah bisa? Sudah, Bu. Ya, Ibu lanjutkan. Nah, adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk menemukan atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang pertama yaitu anak-anak harus membaca teks terlebih dahulu dengan cermat. Jadi apabila ada bacaan, kalian baca dulu dari awal sampai terakhir. Ya, Nak ya. Yang kedua, cermati kalimat pertamanya hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Isinya itu apa aja sih di teks itu, kalian harus cermati. Dan yang ketiga, temukan kalimat utamanya terlebih dahulu dan kalimat penjelasnya dalam suatu paragraf. Nah, setelah itu, setelah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, maka kalian dapat mengetahui mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Sampai di sini paham anak-anak hebat? Paham, Bu. Kita lanjutkan ke diskusi kelas. Ya, coba kita lihat. Jodohkan kalimat berikut ini dengan tepat. Yang pertama, soal pertama. Setiap awal bacaan biasanya ditandai dengan adanya bagian menjorok ke dalam. Disebut apakah anak-anak? Paragraf, Bu. Siapa namanya disebutkan? Oh ya, Dharma. Coba, silakan Dharma. Paragraf. Iya, coba kita lihat apakah jawaban Dharma benar? Nah, gagasan pendukung terdapat dalam kalimat apa? Ya, Nur Lutfia, coba apa, Nak? Seterusnya. Iya, coba kita lihat apakah jawaban Saudara hebat, silakan simak video pembelajaran yang akan Ibu putar. Siap ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, pembelajaran keempat. Hari ini kita akan mempelajari materi persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman, baik agama, suku, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Agar bangsa Indonesia tetap rukun, utuh, dan kuat, maka diperlukan sikap persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang memiliki makna tidak bercerai-berai atau utuh. Hal ini tertuang di dalam pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
kesatuan ya, yang ada di rumah, di masyarakat, dan juga ada di sekolah. Nah, kita lihat perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah ya, bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman ya, baik agama kan ada macam-macam ya nak ya, ada Islam, ada Buddha, ada Katolik, Kristen Protestan ya nak ya, ada Hindu, nah dan yang lainnya, dan juga ada suku, berbagai macam suku, budaya, bahasa maupun adat istiadat. Nah, agar bangsa Indonesia tetap rukun, utuh, maka diperlukan apa? Sikap persatuan dan kesatuan, ya, nak ya. Nah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti yaitu tidak bercerai-berai atau utuh. Seperti dituangkan di dalam pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, coba Ibu lihat, ini apa ini? Ada yang tahu? Apa yang Ibu pegang ini apa? Sapu lidi, Bu. Iya, fungsinya apa ya sapu lidi ini ya? Menyapu halaman. Iya, menyapu halaman. Coba kalian bayangkan jika kalian menyapu dengan satu sapu lidi. Apakah bersih dan cepat selesai? Tidak, Bu. Nah, kalian bayangkan lagi jika kalian menyapu dengan sapu lidi yang banyak. Apakah cepat selesai? Nah, itu ibaratnya ya, Nak ya. Jadi, walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa, kita harus tetap rukun. Kita harus tetap memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Agar apa? Agar tidak ada perkelahian, pertengkaran ya di dalam hidup kita. Paham ya? Paham, Bu. Ya, Ibu lanjutkan. Ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, setiap warga negara harus melaksanakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan ada di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini contohnya yang di dalam keluarga. Lihat gambarnya, yaitu membantu antar anggota keluarga. Nah, apabila di keluarga kalian sedang misalnya membersihkan rumah, baik ada ayahnya sedang membersihkan, ibunya sedang bersih-bersih rumah, kalian wajib membantunya ya. Siap ya anak-anak hebat ya? Siap, Bu. Ya. Terus lagi di gambar kedua. Nah, ini saling menyayangi. Nah, ibu, ayah menyayangi adik dan menyayangi kakak. Dan begitu pula dengan adik dan kakak. Menyayangi ibu dan ayah juga. Kita lanjut. Nah, tidak memaksa kehendak setiap anggota keluarga. Jadi segala sesuatu itu harus dibicarakan. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan, anak-anak bisa kalian luapkan ke ayah ibu kalian. Apa sih yang kalian inginkan ya? Jadi jangan sampai memaksa kehendak anggota keluarga. Yang keempat yaitu memiliki sikap keterbukaan. Nah, kalian harus terbuka. Boleh ke ayah, boleh ke ibu. Apabila kalian punya masalah, silakan kalian cerita kepada ayah atau ibu atau orang yang kalian percayai ya. Bisa ya nak ya, jangan sampai dipendam sendiri ya. Bisa ya? Ya, nah yang kelima, menghargai peran tiap-tiap anggota keluarga. Nah, sikap menjaga persatuan di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu kerja bakti. Yang kedua yaitu menjenguk tetangga yang sakit. Ya. Yang ketiga yaitu melakukan apa ini? Namanya apa ini? Gambar apa? Menjaga keamanan lingkungan, Bu. Iya, kalau tiap malam itu biasanya diadakan apa ya di lingkungan? Ronda, Bu. Ronda, Bu. Ronda malam atau siskamling ya. Ya, lihat lagi di gambar keempat yaitu
menghormati orang yang berbeda agama dan tidak beda-bedakan suku. Nah, jaga persatuan di lingkungan sekolah. Contohnya, nah di sini berteman dengan tidak membedakan baik suku, agama, ras, bahasa, budaya, dan adat istiadat ya nak ya. Yang kedua yaitu menolong teman. Nah, selain menolongnya di sini kan contohnya apabila temannya jatuh atau contoh lainnya apabila temannya membutuhkan bantuan, kalian bisa silakan kalian membantunya ya. Contoh ketiga yaitu menjenguk teman yang sakit. Nah, contoh keempat yaitu tidak mengejek teman. Nah, ini nggak boleh ya, kita nggak boleh saling mengejek. Harus apa? Harus menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap persatuan dan kesatuan itu dengan apa? Dengan saling menghormati dan menghargai. Paham ya? Bu. Nah, manfaatnya menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, masyarakat, atau sekolah. Yang pertama, terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang ketiga, meringankan pekerjaan. Keempat, memperkuat hubungan antar masyarakat. Yang kelima, dapat menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin atau tidak marah-marah. Ya nak ya, paham tentang persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah, di masyarakat, atau di rumah? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Kita kembali ke dalam diskusi kelas. Nah, sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Pertama, bersatu kita titik-titik, bercerai kita titik-titik. Ada yang tahu? Sendi, silakan nah, ayo. Bersatu kita bagur, bercerai kita runtuh. Ya, coba kita lihat apakah jawaban Gendis benar? Iya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita lihat lagi, walaupun berbeda agama tetap harus saling apa? Menghargai. Iya, Niko, apa Niko? Ibu menghargai. Iya, kita lihat. Niko menghormati atau menghargai. Ya, kita lanjut ya. Nah, waktunya bermain game. Siap-siap. Kalian lihat, kita tebak gambar. Ya. Ayo kita main tebak gambar. Sudah siap? Siap. Gendis, Bu. Jadi. Gagasan pendukung. Iya, Gendis. Coba kita lihat apakah jawaban Gendis benar. Iya. Gagasan pendukung. Siap-siap lagi. Ayo anak-anak dilihat. Nah, apa ini? Ayo. Apa nak? Tuan. Siapa itu? Gendis, Bu. Iya, coba. Persatuan. Ridho, apa Ridho? Persatuan, Bu. Kita lihat apakah jawabannya benar. Lihat lagi ya, kita lanjut. Gendis, Bu. Apa nak, Gendis? Persatuan, Bu. Azam. Azam, ya Azam apa? Persatuan, Bu. Ya, kita lihat apakah jawabannya benar. Kan lagi Bu, senang bermain kuis. Ya, kita lanjut. Yuk, kita ice breaking dahulu. Tangannya digerakkan ya. Siap ya. Tangannya digerakkan. I got to
LKPD ke-1. Nanti kalian silakan kerjakan link LKPD yang sudah Ibu share di WhatsApp group atau Classroom ya. Kalian silakan nanti kerjakan. Dan ini ada link LKPD kedua juga yang sudah Ibu share. Nah, coba kali ini silakan anak-anak silakan mengerjakan LKPD ke-1 dan kedua. Nanti kita akan mempresentasikannya ya. Siap ya? Iya, Bu. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Petunjuk reok Ponorogo ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Ya, coba lihat. Gagasan pokoknya apa ya? Nah, Sipa tinggal pilih yang mana yang termasuk gagasan pokok. Reok Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Iya, pintar. Yang termasuk ke dalam gagasan pendukung apa ya? Yang pertama gagasan pendukungnya yang mana? Petunjuk reok yang dikenal sebagai singa barong. Nah, selanjutnya yang kedua. Reok Ponorogo menceritakan Raja Ponorogo berniat melamar Putri Kediri. Iya, pintar. Bacakan Rido, ayo Rido, baca nah. Ayo kita temukan contoh-contoh yang menunjukkan atau tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ya, coba contoh pertama ini menunjukkan apa? Menunjukkan atau tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan? Tidak menunjukkan kepersatuan. Ya, yang kedua, gambar kedua apa, Nak? Menunjukkan persatuan. Iya, pintar. Yang ketiga? Menunjukkan kesatuan dan persatuan. Iya, yang keempat? Menunjukkan kesatuan atau persatuan. Yang kelima? Menunjukkan keluarga ibu. Iya, pintar. Nah, ada lagi. Contoh keenam ini. Menunjukkan atau tidak ya sikap persatuan dan kesatuan? Tidak menunjukkan. Tidak. Iya. Contoh selanjutnya ini. Menunjukkan atau tidak ya? Tidak menunjukkan, Bu. Iya, ini menebang pohon sembarangan ya. Tidak boleh ya, Nak ya. Nah, lanjut. Ini gambar selanjutnya apa ini? Tidak menunjukkan kesatuan. Iya, jika ibunya sedang memasak, kalian harus membantu, jangan hanya bermain. Nah, selanjutnya, ini termasuk sikap menunjukkan persatuan atau kesatuan atau tidak ya? Tidak, Bu. Tidak. Bu. Tidak. Nah, yang terakhir? Menunjukkan kesatuan dan kesatuan, Bu. Pintar ya, terima kasih Rido dan anak-anak hebat. Tahu kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan materi hari ini tadi tentang apa ya? Kita sudah mempelajari tentang apa ya? Ada yang bisa menjawab? Gagasan kesatuan dan persatuan, Bu. Dan persatuan dan Iya, pintar. Ada apa tadi? Coba siapa namanya? Armida. Coba nah, ayo nah, Armida, silakan nah. Kita sudah mempelajari apa ya hari ini? paragraf gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk kesatuan dan keberagaman. Iya, pintar. Hari ini kita sudah mempelajari tentang paragraf, gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, kita sudah mempelajari persatuan dan kesatuan juga ya, Nak ya. Yang ketiga, kita juga sudah mempelajari persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, masyarakat, dan juga sekolah. Yang keempat, kita juga sudah mempelajari manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, masyarakat, dan sekolah.
Nah, ini refleksi kita hari ini. Ada pertanyaan, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Ya, nanti Ibu akan kirimkan linknya ya. Silakan anak-anak klik linknya, terus tulis bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, ini ada evaluasi. Nanti kalian silakan kerjakan evaluasi yang sudah Ibu kirim di WhatsApp group atau Classroom ya. Ya, materi selanjutnya yang perlu dipersiapkan yang pertama, membaca materi tentang keberagaman sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Yang kedua, mempelajari tarian Bungong Jempa. Nah, Ibu tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan disiplin 5M. Wal, innal, innalapi, usrin, illalladina amilus, soliyari, watawasau bil, watawasau bil, adil. Terima kasih, Jody. Sama Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, coba kita tepuk semangat dulu. Ayo, yang kameranya masih ditutup, sekarang dibuka terlebih dahulu. Ya, sekalian kita foto bersama. Yo, kita tepuk semangat sekali lagi. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Harus tetap semangat sekolahnya walaupun dari rumah. Nah, Bu Guru. iya, Makasih Bu Guru. iya, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran Zoom hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Siap ya? Ya, Bu. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan Ibu akhiri dengan menutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak hebat. yeah.